Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian sekian kalinya hari Senin malam Selasa tanggal 29 Desember 2025 atau kajian akhir tahunnya. Semoga yang melihat kajian ini dirahmati oleh Allah, diberi kesehatan, kesembuhan dan keberkahan, sukses selalu. Kita semua di akhir tahun ini diberi keselamatan dunia dan akhirat. Kajian hari ini adalah kitab kayak biasa, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kitab Al-Muhtafat li Ahli Al-Bidayah ya. Al-Muhtafat li Ahli Al-Bidayah, kitab tentang Ahlussunnah wal Jamaah daripada ciptaan atau pensara Kiai Haji Dr. Andes Marzuki Mustakmar MAG, pengasuh Pondok Pesantren Sabir Rosyad As-Salafi Gesek Malang, Jawa Timur, dan dulunya pengurus PWNU Jawa Timur. Satu untayan permata dalil amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama kali adalah yang harus saya kaji, yaitu tentang barokahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalilul awradi ba'dal maktubatin wa annaha tuqra'u jahron. Dalil awrad yaitu dalil membaca wirid atau aurat. Badal maktubah yaitu setelah sholat 5 waktu, wa anha tuqra'u jahron yaitu secara keras. Jadi dalil membaca wirid secara keras atau dengan keras setelah sholat 5 waktu. Terkadang kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah atau khusus orang NU atau Muhammadiyah dan lain sebagainya, apa sih dalil membaca wirid kepada Allah secara keras, dalil berwirid kepada Allah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bolehkah dalam secara keras? Boleh dalilnya. Kenapa? Kenapa disebut dengan boleh? Karena Rasulullah menganjurkan. Hadisnya sebagai berikut. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala inna raf'as sauti bi zikri hina yang surufun nas minal maktubati kana 'alal ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawul Bukhari au Muslim. Jadi dari Ibnu Abbas, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengeraskan suara dalam zikir selesai melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu 5 waktu sejak zaman Nabi itu sudah ada. Jadi saudaraku, sunnah zikir keras. Makanya pas baca Allahumma antas salam wa minkas salam atau istighfar astagfirullahaladzim aladzim wa atubu ilaihi, kemudian baca la ilaha illallah, harus dalam keadaan keras. Subhanallah walhamdulillah walilallah wallahu akbar dan lain sebagainya, itu disunahkan keras dan berjamaah. Kemudian dalam hadis juga dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu a'riful qada'a sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi takbir. Rahul Bukhari wa Muslim. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, aku mengetahui selesainya Nabi yaitu sholat dengan suara takbir. Artinya Rasulullah setelah sholat membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kata Rasulullah kepada Aisyah, kepada istrinya, wahai Aisyah, maukah engkau aku beri yaitu amal yang terbesar membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ditutup la haula wala quwata illa billah, itu amalan terbaik dan paling besar. Itu dalil tentang berzikir secara jahar atau kuat. Di dalam sir, dalam hati itu lebih utama. Tetapi ini dalil yang untuk berzikir secara berjamaah atau kuat. Jadi teman-temanku jamaah Mitul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang di Palembang, yang di Lampung dan yang di Jawa dan sebagainya.
Intinya dalil berzikir keras itu dianjurkan oleh Rasulullah melalui hadis para sahabat Bukhari Muslim tadi ya. Itulah gunanya kita bertorikoh, mempunyai guru mursyid. Udah itu berbahaya talqin. Kalau di Palembang ini ada yang namanya Samaniyah, Qadariyah Sabandiyah, Qadariyah Jaidiyah, atau Naksabandi, Kholidiyah, banyaklah di Palembang. Jadi ada 41 metode atau torikoh yang muktabaroh ya. Maka dalam Jatman itu, Jami'ah Ahli Torikoh Muktabaroh Nasional itu ada 41 yang terdaftar. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya akan sebutkan bagaimana Ustadz kalau kita dalil menghitung wirid dengan tasbih, tangan, kerikil, biji kurma dan lain sebagainya. Ini ada hukumnya. Ad-dalilul iqdil awradi bil anamili awil haso awin nawa awis subhah. Dalil menghitung wirid dengan jari tangan, kerikil, biji kurma dan tasbih. Jadi dalil itu boleh menghitung wirid dengan jari tangan, dengan kerikil, dengan biji kurma dan tasbih. Rasulullah bersabda dalam hadis, wa rawaina fihima bisnadi hasan an yusayyaroh bidomil yami musanna'atil tahta wa fathis sini muhamilatin ashahu biyahu muhazirati radhiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna ayyura'ina bitakbir wa taqdis wa tahlil wa antadina bil anamili fa innahunna mas'ulatun mustangqitatun. Abu Daud 1501. Jadi hadis ini tentang riwayat Abu Daud 1501. Yang artinya, dan kami riwayatkan daripada Bukhari Muslim dengan sanad yang baik dari Yusayyiroh. Yusayyiroh ini sahabat Rasul ya, bahwa Rasulullah memerintahkan para wanita memperhatikan takbir, takdis atau bertasbih. Takbir Allahu Akbar, takdis itu bertasbih subhanallah. Tahlil la ilaha illallah bacaannya dengan cara menghitung di jari. Sesungguhnya jari-jari itu akan diminta kesaksian dan akan bicara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bulak balik lagi 30. Ditambah 3. 1, 2, 3, 33. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 20. Bulak balik 40. Ditambah 10, 50. Nah itu. Nah ini jari-jari kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat, bahwasanya kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah juga pernah memerintahkan para sahabat. Nah, ada hadis lagi nih yang terjemahnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwasanya dia bertamu bersama Rasulullah ke rumah seorang wanita yang di tangannya terdapat biji kurma atau kelikil yang digunakan untuk bertasbih. Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku beritahu amalan yang lebih mudah dan utama daripada amalan tersebut?" Rasulullah bersabda yang artinya Maha Suci Allah sebanyak makhluk tercipta di langit. Maha Suci Allah sebanyak makhluk tercipta di bumi. Maha Suci Allah sebanyak makhluk tercipta di langit dan bumi. Maha Suci Allah yang makhluk yang Allah ciptakan. Allah Maha Besar. Allahu Akbar disertai dengan tambah lafaz di atas, begitu juga seterusnya. Alhamdulillah, la wala haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Tirmizi termasuk hadis hasan, hadis riwayat Abu Daud 1500. Jadi Rasulullah mengajar seorang wanita, yaitu bahwasanya suruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kan? Tadi ulangi, Rasulullah itu mengajarkan seorang wanita berzikir dengan biji kurma. Apa bacaannya zikir ini kata Rasulullah? Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallahi adada ma khalaqa fil ar. Subhanallah adada ma baina zalik, subhanallah